Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ini dong kita tadi diskusikan misalnya penampang kita seperti ini I tetapi tidak simetris ya. Katakanlah akibat beban V, kita gambarkan distribusi tegangan geser dan juga shear flow-nya. Oke, tentang arahnya bagaimana? Tentang arah dari tegangan geser. Ya, kita sepakat kalau ini akibat gaya geser vertikal ke bawah seperti ini, ya, saya lebih senang memulai dengan web dulu, bagian vertikal dari penampang yang terutama akan memikul gaya geser vertikal. Ya, kalau ini vertikal, ya, maka tegangan geser yang terjadi vertikal, ya, akan seperti ini ke bawah, paling besar di garis netral, makin menjauh makin kecil. Ya, kalau ini ke bawah, ini juga akan ke bawah. Ya, sama seperti kalau saya punya ya, analoginya ini ditarik, maka tegangan yang terjadi juga tegangan tarik. Ini ditekan, tegangan yang terjadi juga tegangan tekan. Itu kalau analoginya saja, ya. Kalau ini ke bawah, pasti ini ke bawah. Nah, dengan mudah sebenarnya kita bisa membuktikan bahwa kalau ini ke bawah, maka di sini akan ke kiri, di sayap di bagian kanan atas akan ke kiri, ya. Tentunya paling ujung akan kecil, makin mendekati pertemuan antara sayap dengan badan, flange dengan web makin besar, ya. Ini kecil, makin besar, ya. Jadi bertemu, ya. Dengan mudah kita sebenarnya bisa membuktikan arah ini seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya. Dan kalau ini ke bawah, pasti di sini juga akan ke kanan. Besar, makin lama makin kecil, mendekati ujung makin lama makin kecil. Ya, ini akan jadi seperti ini, makin lama makin kecil. Nah, ini sebenarnya adalah arah dari tegangan geser atau shear flow, sama saja. Ya, shear stress atau shear flow arahnya ini sama saja. Nah, sekarang ya, ini kita anggap shear stress ini sebenarnya terdistribusi merata karena ini tebalnya cukup tipis, ya. Kita dapat mengasumsikan bahwa tegangan geser ini terbagi merata di potongan, ya, potongan lebar dari sayap ini. Atau kalau saya gambar, ya, 3 dimensi, misalnya seperti ini, ya. Misalnya ini sayapnya. Sayapnya seperti ini, saya gambar 3 dimensi. Nah, berarti di sini sebenarnya ini, ya, distribusi tegangan geser kita, ya, segitiga, oke, tetapi ke arah tebalnya sayap ini T, dia sama, ini rata sama, karena dianggap selebar ininya sama, ya, karena cukup tipis, cukup baik menganggap ini sama. Nah, pertanyaannya, kalau saya kepengen menghitung berapa sih resultan tegangan yang bekerja di sayap atas bagian kanan ini, ya, dan berapa besarnya resultan tegangan atau gaya geser, katakanlah saya sebut ini F1, ini saya sebut F2. Tentunya ini sama juga, ya, nanti sekarang simetris, ini akan sama dengan F2, ini akan sama dengan F1. Nah, kalau saya kepengen menentukan ini besarnya, ini bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Ini diagram tegangannya seperti ini. Ya, ini diagram diagram tegangan.
Saya kepengen menentukan berapa resultan dari tegangan geser ini. Gimana? Ini diagramnya. Kita mau menentukan berapa resultan, berapa besarnya resultan F ini. Saya sebut F2. Ya, kita sepakat, ya. Dengan mudah sebenarnya kita bisa ngitung F ini, ya. Kalau kita tahu diagram tegangannya, maka F, kalau ini saya sebut F2, sebenarnya adalah volume dari diagram tekanan ini. Volume dari diagram tekanan ini, yaitu setengah, ya, karena segitiga, setengah kali ini tau A R, ya, sebelah kanan, tau AR itu ini, dikalikan lebarnya ini 100, dikalikan T 12,5, ya. F2 setengah atau AR kali 100 kali 12,5, ya. Ini akan dapat nilainya sebesar 0,5. Silakan nanti dihitung, ya. Kalau AR-nya kita udah mau, ya. Berarti setengah kali 162 kali 10, pangkat min 6V dikalikan 100 kalikan 12,5. Ini bisa dihitung, mestinya akan dapat 0,1V, ya, 0,1V. Dengan cara yang sama kita juga bisa ngitung F1, ya. F1 akan dapat 0,025V, ya. F1 berarti setengah kali 81 kali 10 pangkat 6V kalikan 50 kalikan 12,5 akan dapat, ya. Jadi F1, F2 kita sudah dapat, ya. Itu kalau saya punya tahu. Nah, kalau berdasarkan Q yang saya punya diagram Q atau shear flow, bentuknya sama tapi bentuk angkanya beda, ya. Bagaimana saya menentukan ini? Sama. Q adalah tau dikalikan T. Ini tau kali T, ya. Oke, jadi sudah dikalikan T. Karena itu yang cukup kita perhatikan adalah ini saja, luas dari atau diagram ini saja. Karena sudah dikalikan T. Berarti kalau berdasarkan ini, ya, berdasarkan ini tahu atau F2 menjadi berapa? Ya cukup luas ini saja karena sudah dikalikan dengan T. Ya cukup setengah kalikan QAR kalikan 100. Ya, kalikan 100. Mestinya hasilnya akan sama 0,1 V. Oke, itu yang jadi dengan mudah saya yakin kalian sudah bisa menentukan dan menggambar diagram dari tegangan geser maupun shear flow, ya, pada penampang berdinding tipis. Saya tambah sedikit, ya. Bagaimana kalau misalnya, saya punya penampang seperti ini. Misalnya saya punya penampang seperti ini. Kita punya penampang seperti ini. C, ya, berbentuk C. Oke, ini pusat masanya. Oke, lalu katakanlah ini V yang bekerja, vertikal ke bawah. Ya, dengan mudah sebenarnya kita gambar ini. Kalau diminta gambar diagram taunya atau diagram Q-nya, gampang toh, ya. Pasti di sini akan linear distribusinya, ya. Di sini linear, di ujung kan selalu 0, di ujung akan 0. Oke, linear, di sini parabola. Nah, ini pasti sama. Ini pasti sama. Ya, di sini parabola. Bagian vertikalnya parabola, yang di flange horizontal linear. Oke, dengan mudah kalian bisa tentukan ini. Arahnya bagaimana?
Arahnya sekali lagi saya suka memulai dari bagian yang vertikal. Ya, kalau ini ke bawah ini pasti vertikal ke bawah. Paling besar di garis netral. Makin menjauh dari garis netral, makin kecil. Ini makin menjauh dari garis netral, makin kecil. Ini mengikuti saja. Kalau ini ke bawah, pasti ini ke kiri. Ya, makin menjauh, mendekati ujung, makin kecil. Nah, ini sama, mengikuti saja. Kita bisa buktikan arah ini. Ya, kita bisa buktikan kebenaran arah ini. Tapi ini jadi satu patokan yang mudah diingat. Kalau ini ke bawah, pasti ini ke kiri, ini ke kanan. Jadi mirip satu seperti aliran. Ya, mirip seperti aliran. Oke, saya akan berhenti. Ya, ini akhir dari video kita. Setelah ini kita akan belajar satu topik baru yang disebut shear center. Thank you. God bless you.